Sakit apa? Lu aja. Emang kita lagi musimnya nih. Pas kemarin pas saya ngencing subuh. Dingin banget. Dingin. Wow. Wah, kok sakit gue nih. Udah ke Mahyudin BPJS kan. BPJS sekarang online. Wah, saya nggak ngerti. Oh iya online. Saya nggak ngerti, Bang Bang. Jeffrey download ini. Iya, JKN udah. Digituin sama dia. Udah, Pak, beresin muka. Senyum. Emang harus senyum ya? Iya, ada tulisannya. Oh, bergerak kali mukanya ya? Baru bisa, tik, udah. Keluar tuh istri, anak. Oh iya bener. Baru. Gak lama baru. Jajarin kan sama orang. Iya, emang saya nggak ngerti, saya kan gaptek main Kan jadi bisa kan? Enggak, yang ituin. Sekarang bisa kan? Belum bisa juga. Bang, udah. kopi ya? Saya bikin. Enggak, Ngopi. enggak ada. Berdua aja kita. Iya, berdua. Berdua aja. Leon. Iya. Iya, dari gulanya tapi nih. Udah ada. Diaduk ya. Gak usah diaduk. Gak usah diaduk. Aduh, nggak apa-apa. Boleh. Nggak enak kalau nggak diaduk. Kan tinggal dibagi dua sini, Bang. Lagi aman. Dia mantap katanya mau kemari nih. Oh. Iya. Wah. Iya. Andri, Lupa Andri. Pak Gatot cerita. Wah, ngeri juga ya. Kalau pun ya jatuh ya. Iya. Siapa? Pak Lukman jam Subuh tadi. Jatuhnya gara-gara apa jam sih? 3-an. tadi. Jadi jam 3-an. Jatuhnya gara-gara apa sih? Dari dulu. Gimana? Pakai mobil? Habis. Enggak kan? Itu masih ada. Jatuh. Oh, iya, Katanya di lemas kan. Habis dari mana? Ke Beji. Mau biasa kan yang pagi ke masjid. Oh. Mas dari jam Oh, di rumah, jadinya di 3. rumah. Enggak di Masjid. masjid jam 3. Kita kemana? Ke Beji. Panas. Jam 3:30. Nah, 70-80. Enggak. 70 per 80. Iya. Atasnya lebih rendah daripada bawahnya. Iya, 70-80 apa 80/70. 70-60 kali. Apa itu perbedaannya, Men? Hah? Anda nggak ngerti perbedaannya? Aneh nggak ngerti juga. Pokoknya biasanya atas lebih tinggi daripada Coba bawah. ini. Kalau kan 120 Narasumber per. kita. Iya, ada Atas bawah kan? Hah? Jadi di bawahnya berapa? Sistol diastol kalau nggak salah, tapi nggak ngerti tuh Iya, sistol berapa apa ini dia. berapa nih? Oh nih yang bawah sekian nih. Oh ini batas atas dia maksimal di sekian gitu. Ini martabak kalau ada daun pisangnya enak nih, Pak. Kiri-kiri tuh ya. Ciriin. Kalau martabak di bawahnya ada daun pisangnya enak. Coba dulu. Lalu Bu. Bangsawan bang itu. Bu. bulat di mulut. Rizky dapat. Bulat di mulut. Bulat di mulut, Pak. Bulat ya. Bulan. Bulan. Kalau kata Bas ini JBL. Nah, Bahasa JBL. Janda beranak 5. beranak lima. Abang sekarang mati kutu mah. Abang udah belajar bang. Udah buka di bahasa deh. Ya kan sering Haus gaul. sering segar ketemu ini. Udah bahasanya sekarang ya. Jangan Pak. Cakep ya. Oke, makan lah. Anda dapat gituan juga dari apa ya? Yang ini nih? Bang ya. Iya, dari Banyak kan, anak Bu? murid. Banyak kan? Ada bagi anak-anak pasti. Banyak kan? Anda bawa sini udah pada tua Banyak kan kan, menurut Bu? Itu mah enggak. Mau enggak demi Allah. Gini yang ini. Cireng, apa sih kalau kita jagung apa namanya? Halo. Jagung apa? Ya. nih? Ya itu juga itu. Sama nih. Ya kacang atom. Dari Ali juga. Kita buat. Tahu dari mana lo? Lu di TKP. Nambah bang. Coba gua fotoin. Ya udah coba gua lihat. Jagungnya mantep bang. Manis banget. Cukup ya. Ayo Waktu lagi, nanya, Pak. oleh mana? Lagi ya. Alhamdulillah. Enak. Bu, jangan lah tuh banyakin bang. Habisin. Enggak, tadi belum. Kita udah makan tadi udah makan. Udah bang semua. Iya, enak. Udah makan sama. Tadi orang tukang berbagi di Kemana bawah. lagi? Dia rasa gurih-gurih keju, Pak. Hantem bang. Abang kan makan keju udah biasa. Jadi enak kan. Bang orang keju kan dia. Orang Eropa. Ya kan udah fadoma. Udah Ya udah aduh. Hah? Apa? Perdomo. Pandemi itu apa pandemi? Kurang ajar. Oh. Overdome. Overdome. Iya, Ah. overdome. Overdome. Itu Kurang ngajar. kurang aja sih. Ajar. Pitung. Domse apa domse? Sejenis satu rumpun. Oh. Domse ya. Kalau belum terus payah lu. Oh gitu. Iya, satu rumpun. Keju paling enak tahu bang. Holland, Belanda. Holland. Holland. Mereknya Holland. Enggak, dari Holland.
Namanya Holland. namanya De Jong. Wih, The Jong. Yang bulat ya? Bulat. Fang Diong. Iya. Kiper dong. Back dia. Kertas plastik merah. Sampul merah. Waduh. Kali India tuh ya. Wah, iya, Keju siapa tuh? Si Dulu yang naik sepeda Australia. siapa ya? Yang anak kecil naik sepeda kartun. Naik sepeda. Anak kecil. Yang jagoan tuh film-film Oh, India. jangan panggil aku ini ya. Yang Dulu kecil Australia. jagoan naik sepeda tuh. Shinchan. Oh, bukan yang India India aja. Panggil Itu aku bagus, anak kecil, senang paman. ada. Nama Boleh, lu Bang. siapa gitu? Krishna. Jangan mana kamu anak kecil saya. Bukan Krishna. ya? Betul tuh siapa tuh ya? Bukan Krishna. Bukan. Bukan. Wah, Bukan sama. Ejenali, Ejenali. Sampo Jarwo. Bukan. India. India, bagus tuh. Nah, Yang sepedanya bisa terbang. iya tuh. Udah dong, udah seneng juga. Iya, ini kan Udah seneng. mungkin gara-gara ada anak juga kan. Maksudnya anak-anak kan suka itu maraton. Yang kecil tuh dulu yang pertama suka kartun Allah. yang tawon, tau nggak tawon? Capek. Tau nggak kartun Iya. tawon tuh anak-anak cewek. Namanya apa loh bang? Yang 3 Power Puff Bukan, Girls. bagus kan. Tapi sedimun tuh. Set nonton kartunnya aneh-aneh nih. Enggak, untuk pacaran suka gitu aja jadi tahu. Indo apa? Indo Diamond yang suka dari dulu kita yang makin waktu kecil sama ya. Kayak film tuh ya. Jadi ngerti ya nih. Kayak Boboiboy, jadi seneng. Oh, boy emang tuh ponakan. Kayak bocah itu, bocah seneng banget. Alhamdulillah. Boboiboy itu di 2 stasiun yang berbeda. Yang satu yang stabil ceritanya. Yang satu lagi Lompat-lompat. lompat-lompat. Kayak Doraemon. Lompat-lompat, Tat. Ini Di mana? cerita satu ini belum habis, lompat ke cerita yang baru. Oh, gitu. Sampai 3 cerita bisa. Terus kok begini sih nontonnya? Nanti ketika udah yang ketiga nanti lompat lagi yang ke satu. Kata dia kata keponakan, kalau Om kalau mau yang ini yang nggak lompat-lompat di TV satu lagi Om katanya. Oh, bisa begitu kan? Oh, Minat TV berarti. Tidak channel TV dengan kisah yang sama. MNC TV tuh sekarang. Kalau gue tuh Ada MNC TV nggak sama CTI, apa IGTV, Global TV. TV udah kebanyakan jadi bingung. Benar-benar. Coba makan belum? Kita ngaji dulu tadi ya. Ada. Apa ada? Coba dulu dapat ngaji dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahim. Udah. Ayat berapa? 50. Ya. Nah. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أن يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين belum نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون صدق الله Bismillahirrahmanirrahim.
wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum sabiqun. Wa la nukallifu nafsan illa wus'aha. Waladaina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yudlamun. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun min duni zalika hum laha 'amilun. Hatta ija akhadna muqtarifihim bil azabi iza hum yaz'arun la ta'malu yawm innakum minna la tunsarun. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. lagi. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. tanggung ya. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون. 89 catat tuh. 90.
9 ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Bang Jepri, Bang Amir, Bang Rizky, Bang Heri, Allah kita dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala kembali di masjid, di majlis makanan kita ya. InsyaAllah ini menambahkan kita atau mudah-mudahan membuat kita makin bertakwa kepada Allah, Amin. makin taat kepada Allah, dan makin InsyaAllah mempunyai tujuan yang baik untuk hidup kita, yaitu hidup kita makin terarah InsyaAllah. Sedikit seperti biasa, bahwa yang tadi dibaca ini ada yang menarik. Sebenarnya semua menarik ya, semuanya menarik, tapi kadang-kadang kita karena kita kurang tahu atau kita kurang tadabbur. Jadi Pak Mumin ayat nih, kita tadabbur sedikit ya. Yang dibaca tadi ya. 50 dari 50. Tadi Dari mana? Dari 50 kita tutup. ayat 6, coba ayat 62 dibaca tadi. Artinya, kami tidak membeli seorang pun kecuali menurut kesanggupannya. Pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan kebenaran sebenarnya, dan mereka tidak dijalimi. Oke. Jadi itulah janji Allah yang selalu Allah sampaikan, bahwa Allah tidak menguji seseorang pun kecuali dengan kesanggupannya. Benar, Pak. Kadang-kadang kita merasa ini berat, Iya. tapi ternyata ketika kita jalan aja tuh, ya Dengan kan? sendirinya, Pak. Berjalan aja kan? Dengan sendirinya. Berjalan sendiri, masalah banyak nih, sumber apapun, ternyata kita bisa melewati. Memang tergantung kita bagaimana cara menanggapinya. Benar. Anak kemarin naik motor bocah tadi pagi nih, tiba-tiba ada di klakson, digebut Orang. ternyata kita tuh orang tuh ngebut, kita kaget, anak mau marah tuh, cuman ada spare waktu, mungkin sepersekian detik, apakah kita mampu bisa menahan amarah atau kita mau keluar sumpah serapah. Nggak nyampe 10 detik, mungkin bahkan nggak nyampe 5 detik. Ketika kita marah, kita diem 2 detik aja, itu udah hilang tuh insya Allah. Tapi kadang-kadang kita spontan, Refleks. kadang-kadang kalau kita suka mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, Bangsat lo. Nah, ada Iya, begitu. bangsat lo. nanti diedit nih. Wah iya, ngomong kotor dah. Benar. Benar, Pak. Begitu Bang, kadang-kadang kita Benar, refleks Bang. Benar. Apalagi kita ingin menunjukkan kita ini mampu, kita kejar tuh orang. Iya. Itu begitu. Tapi tergantung kita bagaimana menyikapinya. Ternyata ada yang bisa membuat kita makin bijak, makin tenang. Anggap saja dia lagi terburu-buru, anggap saja dia butuh keperluan, anggap aja dia Urgent deh sifatnya. Nah, kita kalau begitu kita menenangkan diri. Sama ketika menangani amarah. Ketika kita lagi marah, apa kata Nabi? Kalau kondisi kita lagi berdiri, duduk. Kalau lagi berdiri kita duduk. Kalau lagi duduk, tiduran aja. Tapi marah bisa hilang dengan wudhu. Kenapa marah bisa hilang dengan wudhu? Karena setan itu dari api kalahnya dengan air. Ternyata Anda pernah suatu hari bertanya kepada Zakir Derajat, mungkin kenal nggak? Ibu Zakir, Dokter Zakir Derajat, psikolog, almarhumah. Beliau bilang, Anda nanya gitu, apa korelasinya antara marah dengan wudhu? Nah, kita tahu hadis tadi ya, cuman korelasinya apa? Marah kok disuruh wudhu sama Nabi? Apa gitu, lagi marah nih? Kita di wudhu deh. Nah, ternyata kita wudhu, Pak. Iya, di samping memang wudhu bisa menenangkan, bisa mengademkan. Jadi ada spare waktu antara marah dengan wudhu. Kita wudhu kan nggak tiba-tiba marah dekat air wudhu kan? Benar. Tapi kita butuh jalan. Nah ketika kita jalan, itu mulai bekerja otak tuh, mulai tenang lagi. Karena kalau dalam satu pepatah, apa kata Arab ya, awalul ghadabi jununun, awal orang marah itu adalah gila. Makanya kadang keluar sumpah serapah, kadang ada orang main tangan, Benar. refleks. Baru-baru ini viral nih di Instagram atau Facebook ya. Nah, itu marah gitu. Itu istrinya betul mau video ini ya, suaminya bagaimana? Suaminya nyari baju yang pengen dipakai, mungkin antum dia pernah tonton kali. Ini suaminya marah. Baju merah, baju biru aku mana, Pak?
Oh, baju yang ada kerannya itu Pak, iya ada sebenarnya jangan baju kan. Itu di laundry. Rumah Allah sih lampur-lampur baju tuh. Pak jangan ini Pak, apa Bu? Marah-marah tuh suami. Jadi bagaimana kita bisa mengelola emosi, bisa mengelola amarah. Kalau kita bisa mengelola amarah, bisa menahan emosi kita, kita orang bertakwa tuh. Baru kali minal ghaiz. Orang bisa menahan amarah. Memang ada anak seperti itu. Ada yang gitu. Kembali lagi pada bahwa setiap ujian itu Allah tidak menguji suatu hamba pun kecuali dengan kesanggupan. Nah, yang selanjutnya apa tuh? Apa yang namanya kalimat selanjutnya? Pak Yantiku ya, tidak apa? Waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Yang di sisi kita ada sebuah buku yang berbicara tentang kebenaran. Itu semua kita lakukan sebetulnya udah tertulis. Oh, tertulis kan? Emang secara logika Amir, ya logika. Logika Amir. Ini perlu dipertanyakan, berarti apa yang kita lakukan itu sudah ada skenario dan sudah terkonsep. Udah diatur, Pak. Udah diatur. Bagaimana nggak diatur? Allah menciptakan kita ini, bahkan menciptakan bumi itu 50.000 tahun setelah. Jadi sebelum bumi tercipta, Allah mencatat semuanya. Al-Quran. Anak kemarin ke Taman Mini hari Kamis, ke museum yang ada itu ya Skywalk itu tentang Apollo astronot. Anda amat ngenes gitu. Mereka yang menemukan teori Big Bang, seorang pendeta. Kenapa dia seorang pendeta? Anda sih wajahin aja. Kan di Al-Quran 14 abad yang lalu udah disebutkan di surah Al-Anbiya itu kan teori Big Bang. Dalam artian dulu kita ini satu, akhirnya pecah belah. Udah ada gambaran. Udah ada gambaran di Al-Quran tuh. Kembali lagi karena kita tidak tadabbur, kita tidak bagaimana bisa baca arti itu akan terinspirasi bahkan terkaget-kaget betapa hebatnya Al-Quran berbicara hal yang seperti ini di 14 abad yang lalu, yang ketika itu teknologi belum ada nggak ada. Jadi Masya Allah ya, ini menurut catatan. Dan Allah tidak menzalimi itu. Wahum la yuzlamun. Allah sudah mencatat di sebuah buku, tapi tetap Allah tidak menzalimi. Allah tidak menzalimi. Semua terjadi itu gara-gara kita yang keburukan. Iya, kita sendiri yang merusak kita sendiri yang membuat itu zalim. Kita sendiri yang menzalimi diri kita sendiri. Contohnya apa? Sunatullah itu pasti berjalan. Contohnya yang sepele aja nih, kita manjat pohon di hujan-hujan, di waktu hujan. Licin pertama, kedua bisa kena petir. Benar. Kalau kita menggambarkan itu ya nggak akan kena. Iya benar. Tapi sekali lagi nih, ini bicara tentang takdir nanti akhirnya. Takdir buruk pun kita mesti percaya. Karena memang ada itu menjadi iman, rukun iman, baik dan buruk. Kenapa ada buruk? Karena itu izin dari Allah. Allah mengizinkan. Bahkan seorang Fir'aun, seorang Namrud, seorang yang zalim, Allah izinkan Fir'aun ngomong Anta Rabbukumul A'la. Soalnya Tuhanmu yang sangat tinggi. Kata Fir'aun, Allah izinkan. Kalau nggak izin bisa aja mulut ketutup. Atau kayaknya sekarang nih lagi banyak kedutan yang ngomong agak belok kadang-kadang ini. Iya, kalau lagi kamu ini kayak sekarang ini antah-antahan nih. Kayak muka matahari. Anda selalu ngomong gitu dulu ya. Mungkin teguran nanya, Anda selalu ngomong di sini begitu. Ini izin Allah semua. Bisa sekarang ini ketika ini juga lidah Anda pelok. Bisa, itu izin Allah semua. Kita masih lancar ngomong. Kita masih bisa menggerakkan tangan ke atas. Mata masih bisa berkedip. Allah yang gerak. Allah izin Allah semua ini. Maka kita nggak ada apa-apanya, kita bisa begini karena kuasa Allah, karena Allah izinkan. Kalau nggak itu ya kita hanya seperti mungkin seperti debu yang berterbangan. Allah bisa mungkin seperti itu. Ada yang menambahkan Amir atau mau jawab dulu? Mau bertanya? Nah kan? Kalau Ustaz, mau nanya ini Ustaz. Ke pahala itu kan ternyata bahasa Indonesia Ustaz ya? Arab. Pahala enggak. Kalau di Quran biasanya ajruhum ajar ya kan. Tapi diartikan pahala. Nah, sebenarnya apa sih artinya ajruhum itu? Ajr itu pahala. Bahasa Indonesia pahala. Iya. Artinya apa pahala? Pahala kayaknya bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia ya pahala ya. Iya bahasa Indonesia, pahala bahasa Indonesia. Arab apa ajruhum? Bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggris? Nggak tahu. Wah. Jadi entah ada lagi bukan ini Mim. Anda paham pertanyaan nih? Ada yang seperti itu. Tapi bukan ini, bukan bahasa Arab, cuman seperti udah bahasa Indonesia. Cuman artinya begitu. Begitu. Jadi gini, ya kalau pahala itu mungkin kita bisa buka KBBI. Tapi yang namanya pahala itu ya sesuatu yang itu akibat dari kebaikan kita lakukan. Pahala, kebaikan, pahala, ajr ajrum. Inda Rabbihim itu ajr itu umumnya di Al-Qur'an itu ya kebaikan. Balasan dari kebaikan kita lakukan. Nah, ini nanti lari ke bahasa Arab sebetulnya. Seperti itu sih. Jadi ajruhum itu biasanya ada yang udah ada di sisi Allah. Udah aja juga ada yang Allah tunda nanti di hari kiamat. Pahala tuh ya. Pahala. Berarti dia Belum pertanyaan bukan ini Mir. Dulu Pak juga ada sama tuh, ada teman. kata benda berarti dia. Di dalam mungkin kita lebih gampangnya menyimpulkan dengan kata benda. Kata benda ya. Ada selalu ini bahkan Tapi kata benda yang abstrak ya maksudnya. iya betul, Ya kan? Abstrak. jadi kalau bahasa Arab itu ada namanya isim. Isim itu. Jadi kalau bahasa itu kalimat itu jumlah kata itu dalam bahasa Arab ada isim, ada fi'il, ada haraf. Bagi tiga nih. Isim ini Anda lebih mudah menyimpulkan dengan kata benda. Isim. Oh, isim terbagi-bagi banyak nih. Ada fi'il, ada kata kerja. Ada haraf dalam bahasa Arab itu haraf. Haraf itu kayak huruf. Kayak di atas, di bawah, tengah-tengah, dan itu bisa jadi huruf. Itu. Hubung. Dan bahasa Arab itu hebatnya nggak bisa berdiri sendiri. Dia mengartikan bahasa Arab itu nggak gampang. Mesti lihat satu kalimat yang sempurna. Karena nggak bisa. Karena anda sendiri pun ngerti bahasa Indonesia setelah bisa bahasa Arab. Karena dulu kelas 6 SD pun belum ngerti ini mana SPOK artinya apaan, kita nggak paham. Apa spok aja kita tahunya ketika bahasa Arab. Ternyata emang satu kalimat itu mesti sepok. Kalau sepok nggak bisa dipahami. Nggak jadi satu kalimat. Nggak satu kalimat. Dan bahasa Arab itu kalimat itu arti. Kalau kalimat itu kan susunan kata ya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab kalimat itu artinya kata. Baku. Satu kata kalimat. Bukan baku. Kalau kalau jumlah kalimat dengan susunan kata, bahasa Arabnya jumlah. Itu. Dan jumlah itu kalimat itu mesti sempurna. Sempurna bagaimana? Spok minimal. Kecuali kata perintah. Pergilah itu jelas tuh itu. Kita ngomong pergilah, itu udah jelas tuh. Itu sempurna itu. Kenapa? Karena ada kamu, pasti kan dia kamu ya. Ada yang ngomong, ada yang diomongin. Ada komunikator. Kata pengantarnya. Ya, bisa. Kata pengantarnya, Pak. Iya. Kalau spok masih spok. Subjek, predikat, objek. Oh iya, betul. Kayaknya apa keterangan? Subjek, predikat, objek, keterangan. SOP. Iya, SOP bukan. SPO. Bukan. Jadi gini Bang, ibu memasak nasi di dapur. Itu subjeknya ibu yang pelaku. Predikatnya memasak. Objeknya nasi. Keterangannya? Di dapur. Keterangan apa di dapur itu? Tempat. Ada tempat, ada. Nah itu nanti itu tinggal bahasa Arab. Waktu itu nggak ngerti apaan ini. Sampai dilempar sama guruan nih. Aman tuh apa ya? Wah, hapus. Mau apa tulis tuh? Gede banget mau tulis data. Yang ngerjain dua siapa? Ngerjain beli? Ngerjain dua. Nggak ada nih. Kayu dulu. Ngerjain dua. Oh sekarang kena gurunya kena pasal kan? Yang pasal. Oh sekarang. Iya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau itu abstrak fenomen abstrak dan memang mungkin. Kenapa? Sudah nggak ada penghapus papan tulis kan. masa masih oke ya? jauh-jauh. Nasi cuma bukan kapur. Iya. Masa jauh-jauh kita kata Nabi kan kalau mereka tahu pahala sholat subuh berangkat jabanin. Iya. Maka sesuatu itu kan abstrak dibuat. Lailatul Pahala Qadar itu dibikin kayak semacam abstrak. ganjaran gitu ya. Ganjaran. Atau Ganjaran itu bisa sesuatu- diartikan dua. dan Negatif itu, positif ganjaran itu. dan itu terjadinya di masa depan ya. Nggak saat itu juga Iya ya. betul. Ya kan? Bukan present tense ya berarti ajrun. Itu bisa present tense juga bisa jadi future.
Berarti sekarang dan akan datang. Iya, sekarang itu kita mendapatkan ketenangan. Ya kan, kita melakukan kebaikan kita masih tenang kan. Beda kalau kita melakukan dosa, gelisah, malu dilihat orang. Benar. Takut ketahuan. Kayak merasa Ketahuan. gelisah. Itu dosa tuh. Wah, merasa salah. Makanya ketika itu dapat, ke depan lebih besarnya lagi di future-nya, masa depan, masa akan datang. Gitu. Ini memang itu pahala. Kalau ganjaran ada dua definisinya, bisa negatif, bisa positif. Oh iya, hukuman juga ganjaran. Hukuman, kan gitu. Kalau pahala ya ujungnya pasti positif. Ganjaran yang baik gitu ya. Ganjaran yang baik. Ganjaran Ya. baik. Pahala. Allah besok. 2 tahun yang lalu, Bang. Enggak, yang ini nih sekarang ini. Oh, sekarang belum tuh, Bang. Belum tahu. Kayaknya untuk badan ambil enak nih, jadi. Kayaknya kita yuk. Apa? Berapa kali? 3 1 maksudnya itu ada apa aja? Ya pokoknya 3 hari aneh latihan, sehari istirahat. Jadi Fitness, misalkan Pak? Senin, Selasa, Rabu, Bukan, Pak. Kamis aneh libur. Jumat, Sabtu, Minggu. Bayar berapa sebulan? Sebulan 175. Kapan aja boleh batang tuh? Bebas, mau tiap hari, mau saat dari pagi sampai sore. Cibubur. Oh, Cibubur. Bukan sini, Oh. kayak gini. Ada di Cibubur. Dia nggak kerja pas dia. Kalau nggak sengaja waktu itu lagi apa? Lagi DT, lagi survei kan. Fitness enak nih, aneh mampir rapi, di sini kurang rapi. Nyari alat, mau dumbbell 5 kilo berserak-serak di mana-mana nyarinya nggak enak, orang lagi pada latihan nih. Longok. Wah itu situ rapi Cibubur, udah kesusun rapi gitu kan, tinggal ngambil. Kalau dipakai kelihatan ada yang pakai. Nanti Anatoli nih, Moy. Si Anatoli. Betul. Apa yang? Tapi kok di sini kurang rapi. Ajak Ustaz tuh. Boleh nih. Ayo, Cibubur, Ustaz. Yang Cibubur jauh. Timbang tidur dong. Hah? Timbang kata balik Cibubur. Cibuburnya Jansen. enggak. Berenang tuh kalau aneh. Ayo bener juga. Aneh belajar Selasa. Jumat ya, Jumat ya. Selasa Jumat. Selasa. Jam berapa Selasa? Kalau Selasa bebas, kalau Jumat. Pagi boleh. Kalau Jumat Jam 7 kita kalau udah buka belum jam 7? buka setengah 8 tuh. Kenapa sampai jam Sampai jam 9? 8 waktu itu Sampai kita. jam 9 lah. 1 jam setengah cukup lah tuh. Wih, Paragon. Jam setengah. Nggak enak ya. Kalau full Ada ngajar jam 10 ngajar jam Paragon 10. kan sekalian dekat. Ya Paragon ya. Kalau gue BBM. Setengah 10. Kalau full berenang masa 15 menit juga napas. Iya, dan menggabungkan makanya Wah, dia. kapan? Ini gak ada kayak lumba-lumba. Berenang gak berhenti-berhenti. Gua baru satu garisnya. Sut, sampai ujung doh. Itu balik lagi. Balik gua napas Jadi nggak berhenti, ngelakuin. balik lagi Nggak sampai ujung ngelakuin. begitu lagi. Buset, Kiki kagak berhenti-berhenti gua. Iya. Cuman 3 kali balik atau 4 kali balik gitu gua. Menggabung-gabung deh ya. Ini 25. Berapa sih Ki? Lu udah 25 atau 30? 30 ya? 1 ini 2. Buset. 30. Tapi bukan yang panjang, yang lebar. Ih sama kan, gua juga begitu juga. Iya. Karena lu belum biasa aja. Iya. Ya rumahnya di Bojong. Oh, Raja Salman ternyata Raja Salman yang gede itu. Raja Salman sih, Paham. bukan si siapa? Iparegana. Iparegana. Yang mana yang orang tinggi gitu. Siapa namanya? Yang pakai Erik. yang pakai baju itu. Iya, kayak suka pakai baju penghulu, kayak jas, ustad, ustad Cikaret, pasar Cikemas itu, banyak jual buni. Raja Salman. Nah, gara-gara itu Pak, Nah, pas RRI dibangun. Pak Umar itu tuh yang angkat tuh si Pangeran Salman, Raja Salman yang angkat tuh. Iya. Gara-gara itu Pak, Islamic Center di RRI dibangun. Enggak, mau tahu Pak Haji, Raja Salman datang. Terus coba nyari siapa itu Bang? Waduh, nih. Baju. Hah? Nyari lu, iya. Wah, otak gua nggak nampung nih ngomong sama lu. Lu cocoknya ngomongnya sama Yoyo. Kita ketawa di situ. Otak gua nggak kuat nih ngomong sama lu. Lu cocoknya lu ngomongnya sama Yoyo ya. Gua nggak sanggup otak gua. Bagaimana Min? Lagi gua nambah lagi orang sakit di masjid ya. Dalam hati saya, Iya. gua nambah lagi. Kalau Yoyo cerita ngebobol LP Cipinang. Itu gue denger tuh. itu. Ini. LP iseng katanya Iseng, Batak Iseng doang. Pengen lihat LP Cipinang. Gua habis satu dibobol sama kali dia. sendiri, gua mau lihat. Kalau segampang itu ngebobol LP Cipinang udah habis itu tahanan. Dipahat boboknya Pak temboknya. Gua ambil aja satu batako, gua intip. Asik. Kata Pak Haji Lubis, wah kalau lu ngomong begitu,
bisa ditembak lama lakinya si Inang. Inang ya bisa ditembak pantat lu. Mame Iya, sama si Mei. bisa ditembak lu pantat lu lama lakinya si Inang itu. Bikin perumahan berapa? 1.000 ya? 1.000. Bikin rumah. Yo yo. Yang bilang, Ayo, saya gini kan. Gila nih masjid dulu belum begini nih Wiro. Waktu kan, Wiro kan saya panggil Wiro. Ya, Oh, Wiro. Wiro Sablang, Sablang. Kok pilih cakep. Gua nih Jep yang bikin. Ah, lu. Udah aku juga lu. Ya, lu nggak tahu. Gua bikin rumah 1.000. Saya hitung. Satu rumah 3 bulan ya, jadi kali 1.000. 250 tahun umur lu. Lu gitu ini ya udah. Lu gila. Pantesan Pak Haji Kender ngomong sama lu. Iya. Mau rengat pala, Pak. Mau rengat, bukan mau pecah lagi rengat. 1.000 rumah. Satu rumah 3 bulan kan? Kita anggap 3 bulan. dapat aja. Oh, kali 1.000. Dapat aja intinya 3.000 dia. bulan. Intinya aja dia. 3.000 bagi 12. Nah. Wah, hampir 20 tahun lu. Umur berapa lu? Itu bener Pak. Iya, saya banyak sih. Hah? Bener Pak. Habis itu magnet. Makanya dia ketakat dari ngomong saya. Kalau saya ngomong Pak datang kabur. Tarik. Yang itu kan yang katanya waktu rapat tadi itu juga Mas Omel ya? Apa? Di masjid. Kenapa? Kata Pak Julibis, sama teman saya sih itu sih. Payet. Payet, Sapaat. Pak Lukman. Gue bilang gila gue, wajar gue, emang temen gue Payet. Oh dia ngaku sendiri. Katanya Ya candaan tapi candaan dia. Ibaratnya ngejek kita juga kan. Iya. Masa Payet lu. Sialah ya. Bantalan. Masih udah bingung, gue bingung saya Jeffrey. Nah kemarin ada masukan tuh buat beliau tuh. Dari Kan ada kan waktu ceramah Jumat itu anda bilang kan ditanya Pak Lukman nanya tuh Pak Jumat itu nonton ceramah. Iya. Ustaz, tapi hukumnya kita ngaji itu keras-keras. Patokannya gini aja, dia bilang seperti sholat tahajudnya Nabi, sholat tahajudnya 2 sahabat Nabi, Abu Bakar dan Umar. sholat bacanya keras-keras. Ngaji. Ya, ngaji. Baca Quran. Baca Quran keras-keras. Nah, kalau ketika Abu Bakar tahajud, suaranya Wah. pelan, lirih lah gitu. Ketika Umar tahajud, suaranya keras. Ketika Rasulullah, kenapa Umar suaranya keras? Aku ingin bangunin orang-orang yang salat, tidur. Gitu loh. Kalau si Abu Bakar, kenapa saya berhadap dengan zat yang maha mendengar. Dia nggak perlu terlalu keras. Gitu. Apa kata Nabi? Nabi, hai Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Wahai Umar, rendahkan sedikit suaramu. Maksudnya gini. Nah, Ngimbangin. kan Pak Haji kan lagi disindir nih. Ini. Tapi saat ini nggak ada tuh, dia nggak ngaji tuh. Kan siap setengah sama 4 udah ngaji nih Min, Pak Haji Min. Asal apa? Setengah 4 subuh. Oh. Ada di rumahnya. Oke, Mik. Ada ibaratnya nih di masjid tanya Pak Haji, kan udah ngomong gitu kan, Anda juga dengar kan? Anda nyiru Pak Haji juga di masjid kita tuh ada yang komplain. Yang komplainnya bukan orang Kristen, orang Islam. Setengah 4 tuh udah ngaji nih, Pak Dirman tuh, Allah nih. Komplain tuh, akhirnya saya tegur. Ya, nggak usah ngaji lagi. Maksudnya kalau mau maksudnya bangunin orang sholat, cukup sebenarnya sekedarnya aja. Kalau mau mulut, tahu 5 menit aja sebelum azan subuh. Nah, ibaratnya kenapa begitu? Kalau orang Islam aja komplain, apalagi non Muslim. Muslim bener. Kita menjaga perasaan. Bener. Maksud baik dengan cara baik aja. Rahmatan lil alamin katanya. Tapi Iya. kalau kayak saya ini nih, kangen loh kan, kayak gitu. Bener. Kalau dengar suara pas mau ajan itu, Betul. Kata Karena dia kita semua pernah orang sama gitu sekali. nih. Kalau mau ajan Jadi sama semua orang Maulid begitu. enak. ini dengarnya pas lagi Ada ajan doang. Fahim. Aduh, pas ajan lagi. Nah, saat baru kemarin sih bangun. punya pikiran gini ya masalah doa. Nah, Doa setelah sholat atau doa-doa yang misalkan lagi baca doa, misalkan apa ratiban ya, ratiban doa juga kan ya. Itu Ani pernah baca di Quran kan kita kalau berdoa di perintah, ini kalimatnya perintah nih. Berdoalah dengan suara yang lemah lembut. betul. Nah sekarang kenyataannya kita sering dengar di masjid pakai toa, malah udah teriak pakai toa lagi, Iya. kenceng. Nah itu bukannya melanggar gitu ya? Nah, emang ada adanya wad'ullaha tadarru'an wa khufyah. Dengan rendah hati dan juga dengan lirih pelan. Khufyah kecil itu ya. Nah, kenapa kita doa dengan keras? Anda dulu Al-Ma'mun juga anak coba nyontohin ke masjid aneh ya.
Anda tuh nggak habis sholat tuh nggak baca azhar, nggak baca keras. Ada jamaah setelah sholat saat kita belum ngerti, kita nggak tahu bacanya apa. Nah dari situ Anda sampai sekarang Anda jahar. Karena untuk mengajarkan orang Yang belum ngajar orang ngerti. nggak ngerti. Anda awalnya orang nggak ngerti nih, nggak tahu nggak bisa baca, nggak tahu urutan wirid macam-macam. Nah tergantung tempat aja. Nah ketika kita kapan bacanya, ketika kita lirik pelan. Memang ketika di masjid yang memang sudah terbiasa nggak dijaharkan sholatnya, nggak dijaharkan bacaan sholatnya, bacaan zikir sholat pada sholat gitu men. Jadi yang kedua supaya kenapa keras pakai mic, Anda usulnya jadi yang di rumah itu mendengar dan mengaminkan dan mendapatkan berkah insya Allah. Begitu Pak. Iya, Anda ingin begitu. Kenapa kita baca Quran? Pak Haji kan juga begitu. Hanya kata Pak Haji lubis malah. Itu hanya setan tuh yang kabur, yang nggak mau dengar bacaan Quran. Ya mungkin itu kan ini dia ya. Versi dia. Pengertian dia gitu. Kita bilang Tapi bukan begitu maksudnya. Qurannya kan itu bukan itu jelas kan, berdoalah artinya kalimatnya perintah nih, kita Iya. diperintahkan untuk jangan keras-keras lo doa, itu Nah, kan iya. kalimat perintah. Berdoalah dengan suara yang lemah lembut, Iya. jangan suara keras. Iya. Maksudnya mungkin Artinya kalau kita bukan pakai ininya men, nadanya. enggak, itu kalimatnya jelas. Iya, kan tuh jelas kalimatnya begitu. Itu bukan tersirat. Nah, cuman ini men. Nah, kembali kan kita ada usul fik. Ada fikih, ada dasar fikihnya. Kenapa seperti ini? Dan juga ada daruriyahnya, ada pentingannya apa? Kalau kita sholatnya pelan, baca jamaah kita nggak ngerti, Nggak dengar. berarti gimana mau siapa yang ngajarin? Nah, kenapa Rasulullah memang pelan? Rasulullah memang nggak ini. Cuma dari bibir beliau ketahuan, para sahabat tahu. Dan beliau juga kadang suka ngajarin secara jelas. Waktunya para sahabat tahu urutan-urutan, pertama istighfar, kedua baca ini, ketiga baca ini. Betul, Kan Mas. ada tuh. Itu dengan suara. Nah, itu juga ada dalil sebetulnya, Min. Ada dalilnya. Kan ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, wahai orang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Itu perintahnya jamaah. Oh iya. Kalau semua pada baca kan jadi keras suaranya. Iya. Itu salah satu dalilnya. Banyak tuh, banyak zikir Rame-rame. tuh, banyak jumlahnya. Kan kalau zikir itu kan perintahnya wahai orang-orang beriman, uzkuru, Semuanya. sebutkanlah. Banyak orang gitu. Iya, itu ada yang mengatakan seperti itu. Sebutkan berarti kan perintah orang banyak nih. Kumpul di satu tempat jadi bersuara kan begitu. Karena aneh pernah merasa terganggu. Ya, betul, kembali lagi nih. Jadi aneh lagi Betul. lagi ngirim barang gua bang paket. Sebelahnya musola. Cempreng banget tuanya. Iya. Kenceng banget. Pagi. Suara gua nggak Siang. kedengeran. Oh, Siang. iya. Assalamualaikum paket. kalau kenceng nggak denger. Oh. Wah gua kan nunggu dia diem nih kan, misalkan pasti ada ambil napas nih, misalkan lo masih Muhammad kan diem tuh ya kan, tapi bacanya lupa nih, pokoknya nunggu dia diem baru ada teriak tuh Assalamualaikum paket, terus dia kenceng lagi tuh berhenti Diem lagi. teriak lagi, tapi tetap kalah suara, akhirnya lempar paketnya karena nggak kedengeran, kalah sama suara itu toa masjid, toa musola. Nah itu tentu bijaknya ada. Jangan usah jauh-jauh Min. Masjid yang sampai mie Aceh yang bilang ada masjid tuh mie Aceh deh, kita mau mie Aceh kita di Pemkap tuh. Ada Telkom, Oh, iya. ada Plaza Telkom, ada masjid. Oh, pinggir jalan ya. Pinggir jalan. Ampun deh Min, kalau kita masuk nu maghrib, kencang banget dibaca ini. Aduh, dia bilang nggak kedengeran kita masuk itu. Ini nggak bijak. Makanya kita nyari imam yang bijak. Ketika kita zikir keras maksudnya mengajarkan jamaah, ada yang sholat, ada yang masbuk. Ya kita pelan dikit suaranya. Kalau kata Ustaz Abdul Somad bener keras lagi. Bukan masalah ini, Ustaz Somad dukung suaranya keras-keras. Kamu dukung. Nah, karena pribadi tergantung kondisinya aja. Kondisi, bener. Ketika ada yang Kalau ini malah kayak gini, Tak. Misalnya contoh kayak misalnya kita apa ya, la ilaha illallah. Kan kita bersuara. bersuara cuma pelan. Pelan, ya. Karena dia la ilaha illallah, la ilaha. Nah, itu kan Benar. apakah seperti itu yang kerasnya seperti itu. Nadanya Kadang-kadang atau ini, Min. dengan Nah, ini kembali lagi ya. Ini ada coba biaskan. Ini masalah cinta. Oh iya. Bukan berarti yang pelan itu nggak cinta. Tapi bisa jadi yang kerasnya karena cinta, jadi nggak sadar semangat itu dan setinggi itu. Bahkan nanti sampai ribuan, ya. 20 ribuan, 6 ribu. Anda waktu ada yang meninggal di Sultan di Jakarta, Oh itu Pak ya. pegal nih. Allah banget akhirnya. Ribuan ternyata 6 ribu bacanya. La ilaha illallah tuh. Aduh, aneh banget. Pulang aneh kan mau pas pulang pun gitu. Capek kita kan. Cara pulangnya bagaimana kan gitu. Nah, kembali lagi pada kita. Oh iya. Tahu nggak
zikir-zikir kita tuh ada jumlahnya. Kan kita paling maksimal tuh 100. 100. Kita baca subhanallah alhamdulillah sehari 100. Pagi sore malah. Soalnya itu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100. Kita baca la haula wa quwwata maksimal 100. Nah, maksimal sih 100. Tapi kalau kita bawa 1000 boleh. Tapi tergantung kemampuan kita. Benar. Jangan sampai kita maksain targetin sekian, kita lupa kewajiban. Yang kemana Batu kan diatur. Jadi ya antara kewajiban dengan ubudiyah kita jangan zikir pun kata Ustaz Syekh Ali Jabil almarhum Allah yarham. Kita lagi begini untuk berzikir bisa dalam hati. Oke, nggak mesti fokus dulu. Nggak berarti begitu. Oh iya benar. Nah, berarti jika itu dalam hati atau di jahar diucapkan? Boleh, jangan boleh. Jahat itu. Boleh. Kok kenapa kita bersuara? Tahu kenapa kita bersuara? Memfokuskan. Sama seperti niat itu. Mungkin kalau bersuara saat maksudnya dengan pakai misalnya berbicara sedikit gitu. Sebetulnya itu bagusnya memang bersuara. Tapi nggak keras, nggak berlebihan. Kenapa? Dengan bersuara kita ketahuan. Baca Quran pun bersuara, jangan baca apaan tuh. Antum kalau mengajar baca dengan suara. Kayak orang hina meledek kayak kita baca gitu suara. Tapi jangan Bismillahirrahmanirrahim, jangan gitu juga kali. Santai, Bismillahirrahmanirrahim baca gitu. Bagus lagi jamaah. Anak pada tegur tuh malu-maluan itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Tuh kan antum pengen nangkitin 1 kali khatam. Maksudnya selama di umur khatam tuh dapat alhamdulillah khatam. Cuma keteguran nih. Pakai bahasa Arab deh. Jangan keras-keras ada Rasulullah. Sadar ada. Ada, maksudnya kan ya takutnya kita nggak boleh angkat suara lebih suara Nabi. Maksudnya baik tapi caranya mesti baik. Kalau sob, Ustaz, mengenai zikir nih Ustaz. Ini balik lagi ke makna kata nih Ustaz. Zikir itu kan artinya mengingat ya. Mengingat. Kita disuruh mengingat Iya. Allah sebanyak-banyaknya. Berzikirlah gitu kan. Nah, sekarang kita kan lazimnya tahu zikir itu kita melafazkan. ya, Subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. iya betul. Nah, melafazkan itu kan kerjaan lisan. Betul. Kan? Betul. Sedangkan zikir mengingat itu bukan kerjaan lisan. Menurut Anda nih? Iya, artinya gini, misalkan mengingat. Ini ketemu ente nih, Ane kenal. Terus Ane lagi pergi. Kita nggak ketemu. Ane ingat ente. Itu kan mengingat nih. Memori berarti kan ada memori. Bukan misalkan ingatlah Ustaz Sopan terus Iya. Ustaz Sopan begitu nggak begitu kan sebenarnya kan. Jadi secara memori itu pekerjaan secara bahasa itu pekerjaan otak atau memori kita nih. Kenapa Ane bisa mengingat Ustaz Sopan? Karena pernah ketemu. Pernah ada momen misalkan kita lagi ngaji, kita lagi berinteraksi gitu kan. Bisa itu mengingat karena emang ada momen yang kita bisa ingat. Nah, untuk zikir kepada Allah apakah begitu juga atau cukup dengan lisan? Karena yang kita sering kerjakan pekerjaan lisan sebenarnya kalau pertanyaan. Nah, Rizky jawab tuh. Kebayang. Nah, Kebayang. tapi nangkep nggak maksudnya pertanyaan gua? Mengingat dan lisan. Zikir. Misalkan Iya, Pak. Gue gue belum pernah ketemu sama misalkan cerita tentang Bill Clinton lah misalkan. Tapi belum pernah ketemu, belum pernah ada interaksi, belum pernah ada. Tahu kita deh. Tapi ada cerita, ya kan ada cerita, Bill Clinton ini terus. Iya, Coba iya. ingat-ingat Bill Mungkin Clinton. sama Oh, kayak iya. ini kalau kita diterangin belajar denger doang tuh belum cukup tuh, harus nulis tuh. Tulis diulang-ulang. Nah, zikir kalau cuma mengingat dalam hati gini itu mungkin nggak kurang membekas tuh. Kalau diucapkan jadi membekas gitu. Pulen. Maksudnya mungkin seperti itu gitu, arahnya ke sana gitu. Kalau jadi. belajar nih, dosen jelasin, kita cuma nggak nyatet nih, begini doang. Bulan dosen selesai, Bulan. keingetan nggak inget. Kalau dicatat mungkin masih bisa ingat, memorinya masih ada dikit dari tulisan. Iya, maksud gua. Diulang-ulang. Iya. Nah itu kan mungkin pengucapan itu diulang-ulang itu yang jadi mengingat. Mengingat. Diulang. Dengan Mantep lisan. Pak. Kalau Ya. diem,
Apa yang Bukan, enggak maksudnya gini. Ini belum turun Ini sumber nih. Ini gua kenapa bertanya gini? Iya. Takutnya selama ini jangan-jangan zikir kita salah gitu, Ustaz. kan Nggak salah. udah dicontohin sama Rasul. Cara Iya. zikir tuh begini, udah Ini jelas. makanya tadi gue bilang Kalau zikir dari arti kata zikir tadi mengingat. Iya. Nah, kalau kita telah lagi mengingat itu kan artinya itu peran Kerja- memori, kerja- peran memori, otak, betul. ya kan, bukan peran lisan, bukan pekerjaan lisan nih. Ingatlah sesuatu, misalkan ingat ya kunci taruh di mana. Kita mesti ketemu dulu sama kunci itu. Oh, dulu kunci gua kemarin gua taruh Gimana di nih, sini. ya? Baru gua ingat. Kalau sekarang gua nggak pernah naruh kunci, apa yang mau diingat? Berarti ada suatu gerakan fisik yang dilakuin. Belum, makanya gua nggak tahu. Nah, makanya sama dong mungkin. Iya. Itu diucapkan. Amin, betul. Rezeki tepat. Nah gini, jadi peran iman itu apa? Pertama, percaya dalam hati. Yang kedua apa? Mengucapkan Lafaz. lisan. Yang Kedua, ketiga, perbuatan. kita praktekkan. Nah, zikir betul pekerjaan hati, ambil betul. Tapi rezeki tepat. Jadi kita nggak cukup hanya dalam hati. Perlu kita lafazkan. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu bimbing mesti bergerak. Karena pekerjaan lisan, pekerjaan apa nih? Kalau membaca itu pekerjaan lidah atau pekerjaan hati? Membaca. Membaca pengertiannya harus ada libatan mata tuh kalau Ya lima pasti mata ada mata. Makanya kita sholat dianjurkan terbuka matanya. Nah ketika sholat ya, itu pekerjaan lisan kan ngomong. Berarti minimal tuh kita mulut kemat kawit. Jangan diem, Pak. Sah. Kalau diam ada yang mengatakan tidak sah karena kita karena Rasulullah menganjurkan ketika kenapa pas sahabat lihat Rasulullah tuh bergerak jenggotnya. Berarti kemat kawit. Mudah-mudahan gitu. Nah itu. Jadi betul nanti betul. Kita tepat karena memang kita lebih menguatkan dengan menyebutkan subhanallah alhamdulillah. Kalau kita diam aja nggak dapat gitu. Boleh, emang itu sedikit pekerjaan hati nih. Boleh kita boleh. Cuman boleh itu cuman lebih tepatnya kita dengan ada dalilnya. Allah bersama seorang hamba ma taharrakat bi syafatah sampai selama bibir itu masih bergerak. Bergerak maksudnya apa? Zikir. Allah bersama seorang hamba Selama dia begini. selama hambanya Masih masih zikir. bergerak. Berarti kalau itu mengingat Allah berarti Iya. Mendekam. kalau kita mengingat Allah mengingat kita gitu. Iya, tapi juga kata Amin dalam hati betul juga. Nah, itu Kata, bisa tadi yang seperti ada kan contoh kasus tadi dari para sahabat. Tapi itu hati itu kan dengan mengingat Allah, tapi hati-hati nih. Ini bisa masuk filosof nih. Filosof. Kerjaan bukan orang-orang Filosofi. tealis. Ketika Filsafat. debat dengan kita, sholat cukup pun kan sholat itu kan ada di hadits di Al-Quran ada menyebutkan waqimus sholat dan didirikanlah sholat untuk mengingatku. Nih sholat toha nih. Orang orientalis, orang-orang yang ngaco nih, Dibalik berarti ya. cukup mengingat aja dong. Iya. Untuk Dibalik. sholat. Oh gitu. Nah gitu ya. Kalau Kan udah ingat bener. berarti nggak usah sholat, karena Iya. tujuan sholat untuk Udah ingat ingat. tuh, udah ingat itu dulu orang PMI. Dibalik, Kalau lu Pak. masuk orang Volkot tuh. Udah inget ini. Tinggal sholat. Udah tadi. Kapan? Tadi azan harus ingat sholat. Oh, saat asar. Selesai. Tapi nggak melakukan. Nah, Nggak itu melakukan. ternyata sholat itu bukan kerjaan. Hmm. Bukan hanya pekerjaan pikiran. Tapi makanya perintah Allah apa ya? Wa aqimis sholat. Dirikanlah sholat, pekerjaan fisik. tegakkan sholat. Itu begitu. Jadi memang perlu dibutuhkan fisiknya. Bukan hanya dalam hati. Itu menguatkan. Walaupun sebetulnya boleh juga. Mau makan sate nggak? Enggak. Coba rezeki baik. Iya. Hah? Tubuh irang deh. Sembuh orang. Tubuh irang. Boleh terjemahan itu boleh. Ini kulit irang, kulit irang. Irangnya. Kalau esok insya Allah sebenarnya terjadi kita hati cukup boleh, cuman perlu dikuatkan dengan lisan. Nah coba ada cari dalilnya mata sama bibir itu masih bergerak. Sama Allah. Insya Allah Muslim. Berat ya. Pertanyaannya berat. Wah pertanyaannya. IPB. Kita dibikin. Aduh kayak Pak Haji Lubis tau gak IPB lu ngomong. Amin itu IPB. IPB Amir dia mau pengaruh. Ikut ya. Ini juga sama ini kita tempat tuh ada. Haji. Iya Pak. Sekarang kalau ya, mudah-mudahan ngajian kita menambahkan ketakwaan Amin. itu diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan kita ketaatan, Amin. kita mendapatkan bermanfaat insyaallah. Terus yang punya hajat Allah penuhi, Amin. yang punya urusan Allah mudahkan, yang sedang sakit Allah sembuhkan,
yang punya masalah Allah berikan jalan keluar. Al-Hadiniah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo balik lah. Yuk. Ngantuk nih. Oh, lagi sakit ya Mir. Cedera main badminton. Iya.